Ya pemirsa, sebelum saya ke Pak Susno, bahkan juga Bang Suding, juga ke Pak Ahwil, juga Bang Saur, terlebih dahulu pemirsa kita akan simak informasi ini kemudian untuk menambah pengetahuan Anda mengenai sepak terjang seorang Joko Chandra hingga kemudian bisa malang melintang di Indonesia, bisa bepergian. Bahkan untuk kasusnya ini kemudian saya akan hadirkan pemirsa untuk kasus Joko Chandra ini dari 1 Agustus 1900, bahkan di tahun 2000 pemirsa sudah divonis oleh PN Jaksel. Kemudian kita lihat lagi, nah kemudian di tahun 2008 ini Kejaksaan kemudian mengajukan PK ke MA. Sampai saat ini pemirsa untuk kasus ini kita akan lihat terlebih dahulu beberapa hal yang kemudian membuat seorang Joko Chandra ini kemudian ketika 2009 divonis dengan denda 15 juta rupiah dan 546 miliar di Bank Bali yang kemudian dirampas negara. Ini kemudian di 10 Juni kabur ke Papua Nugini, bahkan di 10 Juli red notice dari Interpol ini terbit di 2009. Kemudian kita lihat terlebih dahulu juga di 2012 diketahui menjadi warga negara Papua Nugini, bahkan 2014 Interpol hapus nama Joko Chandra dari red notice di 2014. Kemudian di 2020 Ditjen Imigrasi menghapus nama Joko Chandra dari data perlintasan di tepatnya 13 Mei 2020 untuk data perlintasan. Bahkan juga di 2020 19 hingga 22 Juni perjalanan Jakarta Pontianak dengan mengantungi surat jalan yang diteken Kakorwas PNS Bareskrim Polri. Kemudian kita lihat terlebih dahulu pemirsa yang lebih mengejutkan lagi 3 Juni 2020 Lurah Grogol dihubungi pengacara mengenai rencana pembuatan EKTP. Bahkan 8 Juni 2020 Joko Chandra dan juga kuasa hukum melakukan perekaman EKTP, kemudian Joko Chandra mendaftarkan peninjauan kembali untuk vonis 2 tahunnya. Kita lihat terlebih dahulu juga untuk Joko Chandra mengajukan pembuatan paspor di Imigrasi Jakarta Utara di 22 Juni, bahkan terbit paspornya 23 Juni dan 27 Juni Kejaksaan Agung meminta nama Joko Chandra dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO. Ya, kemudian saya kembali bertanya kepada Pak Susno, kalau tadi memang belum banyak yang disampaikan Pak Susno, apa yang menjadi penting apa yang disampaikan oleh Pak Susno ketika kasus ini juga ada di masa Pak Susno menjabat sebagai Kabareskrim. Kalau sekarang kemudian menjadi celah adalah status mengenai buronan yang kemudian sempat hilang, kemudian celah itu kemudian dimanfaatkan pulang ke Indonesia untuk mengurus PK. Tapi Pak Susno melihat seperti apa? Ya, pertama saya lihat begitulah rentannya ya kondisi negeri ini ya. Ternyata buron seperti ini bisa masuk gitu. Padahal kita punya intelijen yang sangat-sangat bagus gitu. Punya aparat yang sangat-sangat bagus. Punya alat komunikasi yang sangat-sangat bagus. Artinya dan punya pimpinan institusi yang sangat-sangat hebat. Tapi kita punya lini yang lemah gitu ya. Lini menengah ke atas gitu lemah. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Kemudian koordinasi itu ya mau tak mau kita nggak bisa lagi katakan bahwa koordinasi kita bagus. Kita harus akui bahwa ada kelemahan. Dengan mengakui kelemahan ini kita tentunya perlu perbaikan. Kita tidak perlu menyesal, tidak perlu saling salahkan, nanti akan membuat hubungan institusi menjadi renggang. Pimpinan institusinya saya yakin bahwa mereka sangat baik, sangat prihatin atas peristiwa ini, tetapi pada level menengah atas ini yang tidak bagus. Ya, Pak kok Susno, masih menarik. Ya. Tadi berkatakan Pak Susno bahwa lini menengah ke atas ini yang kemudian perlu diperhatikan ketika masa Pak Susno. Berarti Bapak juga memperhatikan lini menengah ke bawah. Bagaimana kemudian itu juga diburu Joko Chandra di masa Bapak menjabat? Bagaimana? Ya, itu kita lakukan sesuai prosedur kan, sudah dimintakan red notice dan sebagainya. Tapi kan tidak bisa seketika waktu itu juga ketangkap. Apalagi masa jabatan saya kan hanya 1 tahun lebih sedikit. Tapi kan masih bersambung, dia kan masih tetap dalam status DPO buronan selama 5 tahun. Nah, kalau habis tentunya misalnya surat. Nah, kalau surat nggak dijawab ya bisa saja lakukan dengan telepon dan sebagainya. Jadi artinya yang paling penting bagi kita adalah melakukan perbaikan. Tidak perlu kita saling salahkan, tidak perlu kita saling heboh, apalagi kalau ini dipolitisir gitu. Yang bertepuk tangan ya Joko Chandra.
Ya. kok bisa masuk gitu kan. Ya. Oke, nah Bang Saur, kalau misalnya kok dilihat seperti ini memang sedikit rumit gitu ya. Tapi kalau misalnya digarisbawahi adalah kalaulah memang semua bekerja sama institusi, memang semua serius, tidak hanya satu part, tidak hanya satu bagian, ya akan tidak terjadi seperti ini. Tapi kan yang berbaik memang tidak cuma satu, ada beberapa juga institusi lain ya, Bang Saur. Saya setuju dengan Pak Susno, tidak menyalahkan. Saya kira kehadiran kita di sini dalam konteks kita mau membenarkan. Kalau tadi Pak Susno mengatakan ada level yang menengah yang rusak, menurut saya agak terbalik. Kita kehilangan keteladanan pemimpin. Apakah seorang level menengah berani, andaikan pimpinannya kemudian punya role model, punya panutan? Saya kira mereka berpikir ulang gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira betul koordinasi dalam konteks formal kita iya, tetapi dalam konteks untuk memperbaiki harus kita akui seorang penjahat datang dalam konteks untuk apa namanya bermain-main, iya, karena yang kita lihat sekarang kan ternyata ada uang-uang disebut. Nah ini harus dikejar. Jadi kita seperti saya bilang tadi, saya setuju dengan Pak Suding. Kapolri sudah cepat bertindak, tapi Jaksa Agung juga harus proaktif. Kemudian Menkumham, kemudian teman-teman advokat pengacara juga tidak boleh juga kemudian berhenti. Karena apa? Kalau kita lihat chat yang sekarang beredar kan itu salah satu implementasi adalah pengacaranya gitu loh Mbak Caca. Oke, karena di sini sudah ada Pak Awil juga, langsung saja saya tanyakan kepada Pak Awil. Pak Awil, mungkin tidak ketika masa menjabat Pak Awil menghapus red notice dengan inisiatif pribadi tanpa tahu atasan, mengindahkan semua prosedur yang harusnya dijalani, mungkin tidak kemudian Pak Awil? Kalau menghapus ya, untuk menghapus itu memang kita tidak ada wewenang untuk menghapus, karena kalau terhapus oleh sistem itu kita nggak bisa bilang apa-apa, karena itu automatically gitu. Tapi kita bisa menghapus, misalnya orang sudah ketangkep atau orangnya sudah meninggal, orangnya tertangkap, itu bisa kita laporkan. Ini sudah kita cabut bahwa orang yang sudah tertangkap, orang yang sudah meninggal, atau orang yang sudah macam-macam gitu. Tapi udah jelas gitu. Jadi kita menghapus itu kalau memang ada alasannya. Kalau tidak ada alasannya, kita sama sekali tidak boleh mencabut. Exactly not, tidak boleh. Oke, baik. Kemudian jadi itu adalah by system. Oke, saya ke Pak Suding. Pak Suding, kalau sekarang kan kita fokusnya adalah siapa yang kemudian membuat seorang Joko Chandra bisa mondar-mandir di Indonesia. Tapi pertanyaannya belum ada kemudian arahnya kepada siapa yang kemudian memberikan, siapa yang kemudian meminta ini Joko Chandra akan dikenakan apa. Ini bagaimana Pak Suding? Begini Mbak Caca, ya, kalau kita lihat rentetan peristiwa Joko Chandra ini, itu kan ada permintaan lalu kemudian ditindaklanjuti kepada siapa yang diminta gitu loh. Kalau lihat kasus ini kan dimulai tanggal 16 April 2020 ada permohonan ya dari istri yang bersama Joko Chandra, Anna Buntaran, tanggal 16 April 2020 permohonan pencabutan Interpol red notice atas nama Joko Chandra. Itu tanggal 16 April 2020. Lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Kadis Hubinter tanggal 29 April 2020 tentang penyampaian informasi dalam hal pembaharuan data. Nah, dari situ adalah kemudian ada surat dari Sekretaris Interpol ya dalam kaitan menyangkut masalah penghapusan ya red notice atas nama Joko Chandra, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh pihak imigrasi ya tanggal 13 Mei. Nah, kalau dilihat dari rentetan-rentetan ini, saya kira memang ini sudah terencana. Ya. Sudah terencana sedemikian rupa bagaimana agar ini semua aman, lalu kemudian Joko Chandra begitu mudah masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Nah, saya kira tidak hanya dari pihak kepolisian, tapi juga dari institusi kejaksaan dan juga dari institusi Kemenkumham dalam hal ini pihak imigrasi. Ini harus semua dibongkar kalau kita mau ingin bersih-bersih gitu loh. Ya, makanya di awal saya katakan bahwa tidak mungkin hanya Korwas CPNS lalu kemudian hanya Sekretaris Interpol ya Pak Nugroho itu ya yang terlibat dalam kasus ini, tapi saya kira ini melibatkan banyak pihak. Oke. Ya, melibatkan banyak pihak termasuk siapa yang melindungi yang bersangkutan. Termasuk siapa yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan, apakah pengacaranya, apakah ini semua harus diproses. Gitu. Menarik. Ini adalah persekongkolan jahat dalam rangka melindungi terpidana koruptor, ya yang sudah di DPO kan. Jadi udahlah, jangan karena kita sudah paham lah permainan seperti ini.
Bang Saur nanti akan banyak, saya akan tanya banyak kepada Bang Saur, bersih-bersih secara keseluruhan, siapa yang kemudian mengetahui keberadaan dari seorang Joko Chandra. Bahkan juga saya mau tanya kepada Pak Susno Duaji, ketika menjabat sebagai Kabar Eskrim, pernah tidak di lobi-lobi Pak untuk kasus seperti ini Pak dari Pak Joko Chandra sesaat lagi. Apa kabar Indonesia Malam?